Hey! No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan gua di channel Hideyo. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang pembunuh bayaran yang pastinya akan seru cuy. Jadi film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang selalu setia kepada atasannya. Namun suatu ketika atasannya itu menugaskannya untuk membunuh keluarganya sendiri. Dan apakah ia akan melakukannya atau sebaliknya? Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah Das for a Hitman. Kisah dimulai dengan diperkenalkannya sang pembunuh bayaran paling berbahaya bernama Donald yang sedang berkendara bersama anak buahnya. Selain bekerja sebagai pembunuh, mereka berdua juga merupakan salah satu anggota dari gangster yang bernama Claude Dubois. Dan saat ini mereka berdua diberi tugas untuk membunuh seseorang. Sesampainya di rumah target, mereka berdua pun mengamati keadaan sekitar terlebih dahulu. Dan setelah situasinya aman, Donald pun langsung beraksi untuk membunuh targetnya. Hey! No! Lalu Donald menyuruh anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti sekaligus memasukkan mayat ke dalam mobil. Tapi saat semuanya sudah beres, tiba-tiba saja Donald membunuh anak buahnya itu. Ternyata selain membunuh targetnya, Donald juga ditugaskan untuk membunuh anak buahnya sendiri agar tidak ada saksi mata. Di sini Donald sama sekali tidak memiliki belas kasihan, padahal anak buahnya itu selalu patuh kepadanya. Namun demi misi dan karirnya, Donald pun terpaksa melakukan hal ini. Lalu Donald membawa dua mayat tersebut ke hadapan bosnya yang bernama Dubois. Di sini Dubois langsung tersenyum tipis karena melihat hasil kerja Donald yang selalu memuaskan. Lalu Dubois juga memuji kekejaman Donald yang mau membunuh bawahannya sendiri yang dibilang masih noob di dalam geng. Maka dari itulah Dubois yang merupakan ketua geng memutuskan untuk menyingkirkannya dari geng dan akan mencari penggantinya yang lebih bagus dan brutal. Setelah menguburkan dua mayat tadi, Dubois mengajak Donald untuk berpesta. Tapi Donald menolaknya karena ia yang harus segera pulang agar bisa merayakan hari ulang tahun anaknya. Mendengar itu Dubois pun mengizinkannya. Malam harinya Donald pulang ke rumah sambil membawa kado berukuran besar dan ingin melihat ekspresi bahagia dari anak tercintanya. Namun semua itu sia-sia karena Donald pulang jam 12 malam dan pastinya sang anak sudah tidur dari tadi. Akibat hal itulah ia pun merasa bersalah karena telah datang terlambat. Namun istrinya berusaha menenangkannya. Pagi harinya Donald menemui adiknya yang merupakan preman pasar bernama Paul. Di sini adiknya baru keluar dari penjara karena sebelumnya telah tertangkap oleh polisi. Lalu Paul yang tidak memiliki pekerjaan berusaha membujuk kakaknya itu agar memasukkan dirinya ke dalam geng The Boys. Awalnya sang kakak menolak karena dirinya tidak mau melihat Paul masuk ke dalam penjara lagi. Namun di satu sisi ia juga tidak mau melihat adiknya nganggur dan pada akhirnya ia pun mengizinkannya untuk bergabung dengan geng. Malam harinya Donald menjalankan misi dari atasannya untuk menagih hutang kepada kliennya. Namun bukannya membayar, orang itu malah mengusir Donald. Bahkan parahnya lagi, orang itu menjelek-jelekan geng The Boys sebagai geng sampah. Tentu saja Donald yang mendengarnya pun merasa tidak terima dan ia langsung menyuruh Paul dan anggotanya The Boys yang lainnya untuk menyiksa si tua bangka itu. Lalu Donald memperingati kliennya untuk tidak macam-macam dengan geng The Boys. Dan setelahnya ia meminta Paul untuk mencari pekerjaan lain karena menurutnya Paul terlalu brutal dan pastinya tidak cocok untuk pekerjaan gangster yang memerlukan otak dalam bekerja. Padahal sebenarnya Donald melakukan hal itu karena ia takut The Boys tahu soal kinerja Paul yang nantinya akan dibunuh. Satu tahun kemudian Donald dengan anak buahnya yang baru sedang mendapatkan tugas untuk menagih lagi. Dan kali ini Donald memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa si tukang hutang yang sudah lama menunggak kepada The Boys.
Je l'ai pas vu depuis Noël. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Donald pun menemui bosnya untuk memberikan laporan. Dan disinilah The Boys akan menentukan nyawa si tukang hutang, apakah dia akan dibunuh atau tidak. Lalu The Boys memberikan misi menagih hutang lagi kepada Donald, yang dimana kali ini kliennya sudah menunggak hampir setahun dan ia layak untuk dibunuh. Mendengar itu, Donald dengan anak buahnya segera mendatangi rumah si target dan langsung melakukan pembantaian. Namun Donald dan anak buahnya malah pergi dengan terburu-buru tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Padahal sebenarnya ada seorang bocil yang melihat mereka berdua keluar dari rumah si target. Lalu Donald dan anak buahnya segera bergegas pergi ke pelabuhan untuk membuang pistol dan menghilangkan barang bukti. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah polisi yang merasa curiga dengan gerak-gerik mereka. Lalu Donald yang takut dirinya ketahuan memutuskan untuk menghajar anak buahnya itu dan berpura-pura mabuk. Namun ternyata polisi yang mendatangi mereka hanya polisi pelabuhan yang ingin menegur Donald karena telah masuk ke pelabuhan tanpa izin. Tapi ketika melihat anak buah Donald yang terluka, polisi itu pun langsung merasa curiga. Namun untungnya Donald jago ngomong dan berhasil selamat dari polisi itu, sehingga ia pun hanya memberikan surat denda saja. Keesokan malamnya, The Boys mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas masalah yang sangat penting, yang dimana ia memberitahu jika polisi telah mengetahui soal pembunuhan yang sering mereka lakukan. Yang pastinya saat ini geng The Boys menjadi buronan. Maka dari itulah sang ketua menyarankan para anak buahnya untuk bersembunyi dulu sementara waktu. Lalu ia juga memberi mereka semua uang yang sangat banyak agar para anak buahnya bisa bertahan hidup di tempat persembunyian mereka masing-masing. Namun saat pembagian uang itu dijalankan, tiba-tiba anak buah Donald malah ngutruk dan menyalahkan The Boys sebagai dalang dari pembunuhan ini. Mendengar itu Donald tentu saja tidak terima dan ia langsung membunuhnya di saat itu juga. Ngeri. Melihat aksi itu, The Boys merasa senang karena Donald telah membelanya. Dan Donald pun menjawab kalau ia hanya melaksanakan tugasnya sebagai orang kepercayaan The Boys. Sepulang dari sana, Donald menyuruh istrinya ketemuan di tempat yang sepi sambil membawakan barang-barang miliknya. Namun tiba-tiba saja si istri marah-marah yang ternyata ia sudah tahu kalau suaminya itu telah menjadi buronan polisi. Sebagai istri yang baik tentu saja ia pun merasa khawatir dengan keselamatannya. Namun Donald menyuruh si istri untuk tidak khawatir karena ia sudah pro player dalam masalah sepele seperti ini. Setelah membawa semua barang-barangnya, Donald pun bersembunyi di rumah temannya yang bernama Abdul. Lalu Donald menceritakan semua masalah yang sedang menimpanya. Sebagai teman yang baik, Abdul pun berusaha menghiburnya dan menyarankan Donald untuk keluar dari geng The Boys yang dibilang sangat kejam dan selalu melakukan pembunuhan. Karena Abdul takut suatu hari The Boys akan mengkhianatinya dan membunuh Donald. Mendengar nasihat itu, Donald pun menjadi galau dan kepikiran apakah saat ini The Boys sedang menjebaknya. Beberapa hari kemudian sang istri mendatangi Donald dan menceritakan bahwa semenjak Donald pergi, rumahnya selalu diawasi oleh polisi dan gangster. Mendengar itu Donald pun merasa khawatir dengan nasib keluarganya. Maka dari itu pun ia memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran. Lalu ia juga berjanji kepada istrinya akan segera menyelesaikan semua masalahnya secara sendiri. Dan setelah masalahnya sudah beres, ia pun akan membawa keluarganya ke luar negara untuk menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Siang harinya Donald pun langsung pergi ke kota untuk menemui The Boys. Dan tanpa banyak cekcok, ia pun langsung mengatakan jika dirinya akan keluar dari geng The Boys sebagai pembunuh bayaran. Lalu ia juga menceritakan jika dirinya bersama keluarganya akan pindah ke kampung untuk memulai kehidupan baru dan akan menjalani usaha sebagai pengedar narkoboy. Maka dari itulah ia pun memerlukan bantuan The Boys untuk menjalankan usahanya tersebut. Di sini Donald pun masih percaya kalau The Boys masih peduli dan akan membantunya. Malam harinya Donald menemui sang adik yaitu si Paul untuk mengajaknya kerjasama dalam membangun bisnis narkoboynya. Namun saat asik-asiknya diskusi, tiba-tiba polisi menyergapnya.
Dan sialnya, polisi berhasil menangkap Donald. Namun ketika di ruangan interogasi, Donald terlihat masih santuy dan tidak memberikan informasi apapun mengenai geng The Boys. Tidak kehabisan akal si polisi botak memberikan penawaran bagus yang dimana jika Donald mau memberitahukan lokasi bosnya, maka hukuman Donald akan diringankan. Namun Donald tidak tertarik dan lebih memilih diam. Rasa kesal dengan perilaku si Donald, akhirnya polisi botak itu pun menghajar si Donald. Tidak lama kemudian seorang pengacara yang telah diutus The Boys datang ke sana. Lalu si pengacara mencoba memastikan apakah Donald tidak membocorkan informasi mengenai geng The Boys kepada polisi. Namun Donald langsung meyakinkannya jika dirinya telah tutup mulut dan tidak ada satupun informasi yang bocor kepada polisi. Mendengar itu si pengacara percaya-percaya saja dan ia mengatakan akan segera mengeluarkan Donald dari penjara ini dalam waktu 3 bulan. Singkat cerita 3 bulan pun berlalu dan benar saja si pengacara kemarin berhasil mengeluarkan Donald dari penjara. Lalu Donald segera bergegas memeluk sang anak untuk melepas kerinduannya. Tidak hanya itu, Paul juga berada di sana untuk menyambut kepulangan kakaknya. Lalu ia juga memberitahu selama Donald di penjara dirinya telah berhasil menjadi petani daun kecubung dan menjalani bisnis haram yang sangat menguntungkan. Dan sekarang ia mengajak kakaknya untuk pindah ke kampung dan mulai menjalankan bisnis mereka. Mendengar itu Donald tersenyum karena adiknya telah berhasil. Namun sebelum pindah, Donald akan menemui dulu The Boys untuk berpamitan. Tapi ternyata The Boys tidak akan melepaskan Donald begitu saja dan ia meminta jasa timbang balik kepada Donald atas jasanya yang telah membayar polisi dan pengacara untuk membebaskannya. Maka dari itulah Donald pun merasa tidak enak dan mau tidak mau dirinya harus menjalankan misi terakhirnya dari The Boys. Lalu di misi kali ini The Boys menyuruhnya untuk membunuh seorang pria yang telah ia ikat. Dan tanpa basa-basi Donald pun langsung membunuhnya. Namun ternyata di misi selanjutnya The Boys menyuruh Donald untuk membunuh Paul karena ia merasa Paul telah merebut konsumen-konsumennya. Lalu ia juga mengancam akan membunuh Donald beserta keluarganya jika berani menolak misi ini. Mendengar itu Donald pun langsung terdiam karena ia tidak menyangka bosnya akan memberikan misi edan ini. Keesokan harinya Donald menemui Paul yang saat itu sedang merawat tanaman kucubungnya. Di sini Paul menyambut kakaknya itu dan menceritakan kalau bisnisnya kini semakin berkembang dan tanpa menyadari jika ia telah merebut konsumen-konsumennya The Boys. Lalu Donald mengajak adiknya itu untuk jalan-jalan ke hutan. Di sini Paul setuju-setuju saja tanpa sadar jika kakaknya itu akan membunuhnya. Kemudian sesampainya di hutan, Donald langsung mengeluarkan pistol untuk membunuh adiknya. Namun karena merasa kasihan, ia pun tidak berani untuk menarik pelatuknya. Maka dari itulah ia pun memutuskan untuk melanggar perintah The Boys. Kemudian Donald memalsukan kematian Paul dengan cara membakar rumahnya beserta tanaman-tanaman haram milik Paul. Dan hal itu ia lakukan untuk melindungi keluarganya dari ancaman The Boys. Beberapa bulan kemudian terlihat The Boys sedang merayakan pesta bersama anggotanya untuk merayakan bisnis mereka yang kini berjaya lagi. Tapi faktanya pesta itu dibuat untuk menjebak Donald karena rupanya The Boys telah mengetahui jika Donald telah memalsukan kematian Paul. Maka dari itulah The Boys menyewa para pembunuh bayaran untuk membunuh Donald. Dan untungnya Donald berhasil selamat dari kejaran pembunuh bayaran. Lalu ia membawa si istri dan anaknya untuk kabur ke rumah si Abdul. Dan di sana Donald pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada si Abdul. Setelah mendengar cerita itu, si Abdul pun merasa kasihan dan ia memutuskan untuk merencanakan perampokan untuk mengumpulkan banyak uang agar bisa pergi ke selatan dan memulai kehidupan yang baru. Tanpa pikir panjang, Abdul langsung memanggil saudaranya yang ahli dalam merampok.
Lalu mereka bertiga mulai mendiskusikan rencana perampokan dengan sangat detail, yang dimana mereka akan merampok seorang juragan beras yang ada di kota ini. Dan tidak memerlukan banyak waktu, mereka pun ternyata berhasil melakukannya. Beberapa hari kemudian kabar perampokan itu viral di media koran. Namun Donald tidak takut karena polisi masih tidak bisa melacaknya. Lalu ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar sambil mencari pohon Natal. Tapi siapa sangka polisi sedang melakukan patroli di sana, sehingga Donald yang merupakan buronan tentu saja langsung ditangkap. Pada akhirnya Donald pun lagi-lagi masuk ke dalam penjara dan bertemu lagi dengan polisi botak. Dan lagi-lagi polisi itu menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan geng The Boys. Dan jika Donald mau memberikan informasi, maka ia menjamin keselamatan dirinya beserta keluarganya. Awalnya Donald menolaknya karena ia masih ingin setia kepada The Boys. Namun si polisi langsung mengatakan soal kelicikan The Boys, yang dimana ternyata saat Donald dan Paul keciduk oleh polisi, rupanya The Boys adalah orang yang melaporkannya kepada polisi. Tidak hanya itu, The Boys sengaja mengutus seorang pengacara untuk Donald supaya hukumannya bisa diringankan. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau The Boys tidak akan menyingkirkannya, melainkan ia ingin Donald memiliki jasa kepadanya sehingga dirinya akan mudah untuk memperbudak Donald selamanya. Setelah mendengar cerita itu, Donald pun akhirnya sadar bahwa bosnya itu sangat licik. Setelah merenungi keputusannya semalaman, akhirnya Donald pun setuju untuk bekerja sama dengan polisi. Dan Donald pun meminta si polisi untuk segera mengamankan keluarganya. Mendengar itu si polisi setuju dan ia juga memberitahu jika The Boys telah mengutus pengacara kemarin untuk membebaskan Donald lagi. Dan benar saja, tiba-tiba saja pengacara itu datang dengan tujuan untuk membebaskan Donald. Namun Donald dengan tegas menyatakan perang kepada The Boys di hadapan si pengacara. Semenjak kejadian itu, Donald resmi menjadi informan polisi. Lalu ia memberitahukan semua lokasi mayat yang pernah ia bunuh. Tidak hanya itu, ia juga membocorkan semua informasi mengenai anggota-anggota The Boys. Namun saat menjelaskan itu semua, tiba-tiba Donald marah-marah dan menganggap apakah polisi bisa dipercaya, karena ia takut polisi akan mengkhianatinya juga. Mendengar itu, polisi botak berusaha meyakinkannya dan menyuruhnya untuk tenang. Siang harinya Donald menyempatkan waktunya untuk menemui sang istri untuk mengabarkan soal keadaan buruk yang akan menimpa keluarganya. Maka dari itulah Donald menyuruh istrinya untuk pergi sejauh mungkin dan ia berjanji akan kembali ketika dirinya sudah menyelesaikan masalahnya. Di sini si istri pun menuruti keinginan suaminya itu dan ia pun langsung pergi ke selatan bersama polisi botak. Setelah istrinya pergi, si botak mengatakan kalau hal ini merupakan keputusan yang terbaik, karena jika keluarga Donald ditemukan sudah pasti mereka akan dibunuh. Namun Donald masih merasa khawatir dan ia selalu overthinking di dalam penjara. Melihat itu, polisi botak merasa kasihan dan ia memutuskan untuk merubah penampilan Donald agar dirinya bisa bertemu dengan keluarganya secara bebas. Setelah kumisnya dikurut, Donald kini terlihat menjadi lebih rapi. Dan berkat informasi darinya, kini The Boys beserta gengnya telah berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara Donald sendiri kini dibebaskan dari hukumannya karena telah membantu tugas polisi. Dan film pun mamat. Ending yang mengharukan sekali cuy.